Oke, semuanya selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Oke, Pak. sebelum belajar kita akan berdoa dulu. Yang pimpin doa siapa kemarin terakhir? Ingat nggak? Erlan, Pak. Iya, Pak Erlan. Erlan, aktifkan suaranya Erlan. Coba. Ya, Pak. Namanya Erlan. Yang belum. Brandon, Pak. Brandon. Pak, waktu itu yang agama kok saya nggak boleh pilih. Brandon, mana Brandon? Udah join belum Brandon? Brandon. Brandon ada, kita ada. Tapi orangnya nggak ada nih. Tuh kan. Kayak gini dia kalau... Hilang. Halo Brandon. Brandon, aktifkan suaranya Brandon. Brandon. Halo. Brandon, hari ini nggak boleh matiin kamera kembali ya. Kemarin Bapak panggilin kamu nggak ada tuh waktu Zoom komputer. Halo Brandon. Tadi mouse-nya buat klik unmute nggak bisa, Pak. Oke. Iya. Hari sekarang kalian yang lain nggak bisa aktifkan suara ya, karena suaranya Bapak mute semua. Hanya yang Bapak izinkan yang bisa mengaktifkan suaranya. Brandon siap ya, pimpin doa ya. Udah. Oke, ayo kita berdoa dulu. Yang lain. Ayo, Brandon. Udah. Mari kita berdoa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku agak lupa sih, Pak. Habis aku jarang banget aku memimpin doa. Brandon, kalau berdoa nggak boleh lagi ngomong. Kalau Brandon mau berdoa, itu harus apa yang ada di hati Brandon, itu ungkapin saja. Jadi Brandon mau ngapain, misalnya mau berdoa untuk belajar. Jadi yang kalian Brandon minta itu apa? Misalnya Brandon mau belajar nih, ya kan? Jadi Brandon minta sama Tuhan supaya belajarnya itu diperlancar, dipermudah, kayak gitu. Jadi nggak perlu panjang-panjang, nggak apa-apa. Kalau untuk doa Salam Maria atau doa Bapa Kami, nanti kan Bapak bantuin. Oke, bisa Brandon? Bisa. Nggak boleh ngobrol lagi ya kalau udah buat tanda salib, jadi langsung saja. Ya, jadi Brandon mau ngapain nih? Kalau mau belajar, jadi doanya minta belajar sama Tuhan. Oh. Oke? Udah. Ayo, ulangin lagi. Tuhan, sekarang mau belajar, kami agar Zoom kali ini lancar dan tidak ada gangguan. Berkati juga agar virus COVID-19 selesai. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikumpulkanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, semuanya untuk Brandon ya. Harus rajin belajar untuk doa Brandon ya. Oke, siap Brandon? Jadi kalau misalnya mau mengerjakan sesuatu itu berdoa dulu ya, supaya terbiasa untuk berdoa. Misalnya Brandon mau makan ya, mau pergi atau mau belajar, itu harus berdoa dulu. Terus ingat, kalau misalnya mau pergi, ada orang tua di dekat kita, itu harus pamit dulu. Ya? Ya. Jangan asal misalnya ada orang tua, tiba-tiba kalian main saja, nggak tanya dulu sama orang tuanya, itu harus tanya dulu. Oke? Terus kalau berdoa, itu mau makan, mau belajar, itu diusahakan untuk selalu ingat ya, bahwa yang kita ini hidup di dunia ini tidak hanya untuk senang-senang saja, kita juga harus bersyukur sama Tuhan karena Tuhan udah memberikan semuanya sama kita itu gratis. Oke, Brandon? Iya. Oke, nggak cuma Brandon ya, jadi semuanya.
Oke, sekarang suaranya boleh diaktifkan kembali. Untuk apa, Pak? Jadi yang Bapak tanya, udah disiapkan belum tugasnya yang kemarin? Ini Bapak nilai loh. Kemarin sudah Bapak bilang, Bapak akan nilai lewat Zoom. Jadi tugas Gumel itu nggak dikumpulkan, ya. Tapi minggu depan kita akan bahas di Zoom dan akan dilakukan penilaian. Nanti Bapak tanya. Yang mana, Pak? Yang 12 itu ya, Pak? Iya, yang 12 itu kan ada Belum, nomor. Pak. Di nomor 12 itu kan ada tuh pertanyaannya. Yang mana, Pak? Ayo, nggak dikerjakan pasti. Saya belum, Pak. Lupa maksudnya? Nomor 12 itu yang mana sih? Tuh berarti Maksud kalian nomor kayak gini 12. nih. Kalau kalian diberikan tugas, terus nggak disuruh kumpulin, berarti nggak kalian kerjakan ya? Aku kerjain kok semuanya, Pak. Siapa aja yang belum? Tunggu, Pak. Ngetik dulu, Pak. Kenli. Nomor 12 apa maksudnya? Nomor 12 apa maksudnya? Nomor 12 kan soal ini di tempat soalnya, Nixon. Kemarin itu udah Bapak foto ya, jadi Pak, yang ada apa kepanjangan IPS ya itu ya? ya, Oh, itu. IPSI, apa kepanjangan IPSI? Apa Glenzo? Ingat nggak? Pencaksilat Indonesia. Ya, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Berarti Ya. kurang Indonesia. Bapak tulis soal atau enggak, Pak? Kenapa? Tulis soal atau enggak? Kalau misalnya nanti kalian tulis jawabannya, tapi soalnya nggak tahu kayak mana. Kalau misalnya nggak mau tulis soal boleh, tapi kalian harus tulis ininya singkatannya. Misalnya IPSI adalah kayak gitu. Oke, Pak. Atau misalnya itu kan soalnya panjang. Apakah kepanjangan dari IPSI? Jadi kalian jawabnya bukan hanya Ikatan Pencaksilat Indonesia, tapi kalian tulis IPSI adalah Ikatan Pencaksilat Indonesia. Seperti itu ya. Terus yang kedua, apa yang dimaksud dengan gerak dasar pencaksilat? Jadi Kuda-kuda. kalian jawabannya itu gerak dasar pencaksilat adalah apa? Gerak dasar pencaksilat apa? Kuda-kuda. Coba kalian tunggu dulu ya. Coba Bapak tunjuk saja. Fabian, aktifkan suaranya Fabian. Apa, Pak? Yang nomor 2, apa yang dimaksud dengan gerak dasar pencaksilat? Udah jum kau do? Hah? Kuda-kuda, Pak. Oh, kuda-kuda panjang itu jawabannya. Ada di gerak dasar pencaksilat, ada di halaman 27. Bentar, Pak. Catatanmu mana, Glenzo? Ini, Fabian. Yang sudah dikerjakan. Saya belum ngerjain, Pak. Kenapa belum dikerjakan? Waktu itu internetnya nggak ada, Pak. Harusnya kan dicek kembali waktu di jam berikutnya. Misalnya internetnya enggak ada, jadi kan bisa dikerjakan besoknya atau kapan, dicek kembali soal-soal atau tugas-tugas yang belum itu kan nggak harus waktu itu kalian ngerjakannya. Bentar, Pak, saya cek dulu, Pak. Kemarin memang nggak dikumpulkan ya, untuk tugas Gumel kemarin itu nggak dikumpulkan, jadi kalian kerjakan di buku tulis, terus hari ini dibahasnya. Oke, yang belum Fabian, Kenli, terus siapa lagi? Fabian, Kenli, coba Fanya ada nggak? Fanya belum ya? Belum join ya?
Oke. Coba yang Bapak panggil ya. Brandon. Brandon, aktifkan suaranya boleh. Ya, ya Pak. Brandon udah kerjakan belum? Belum Pak. Belum juga ya. Berarti kalian kalau misalnya dikasih tugas harus disuruh kumpulkan ini. Kalau seperti ini kalian nggak dikerjakan. Kemarin kan Bapak biar kalian itu banyak waktu supaya ngumpulkannya kapan. Maksudnya ngerjakannya kapan boleh. Ya. Yang belum kerjakan siapa saja? Brandon, David mana David? David Joshua. David nggak ada ya? Oke, Erlan. Erlan sudah belum? Aktifkan suaranya Erlan. Belum, Pak. Belum juga ya? Belum. Separuh lagi. Yunike? Kayla? Halo. Aktifin kameranya. Yunike mana? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Oke. Mana coba lihat Apanya? yang kamu kerjakan. Diaktifkan kameranya. Ah, bisa, Pak. Item aja nih. Tadi bisa. Nggak tahu, terus macet. Bener. Coba sekarang Bapak tanya aja ya. Walaupun kameranya nggak aktif. Yang Bapak tanya nomor 2 tadi apa jawabannya? Apa, Pak, soalnya? Apa yang dimaksud dengan gerak dasar pencak silat? Apakah? Yang dimaksud dengan gerak dasar pencak silat. Terarah, terkoordinasi, dan terkendali. Yang Bapak tanya siapa tadi? Nixon, jangan jawab dulu. Yang Bapak tanya kan Yunike. Apa tadi? Kamu Apakah? mengerjakan ya? Catatannya hilang, Pak. Tuh kan. Katanya sudah ngerjain. Udah, tapi hilang. Kok hilang? Kan Bapak suruh catat Oh. di buku. Gedeon mana Gedeon? Ini nggak ada yang ngerjain ini kalian. Gedeon, Ya, Pak. udah belum mengerjakan? Belum, Pak. Yang mana, Pak? Yang Iya. halaman 35 kan, Pak? Iya, Iya, halaman 35. Belum, Kan Pak. kemarin Bapak suruh kerjakan. Di? Berarti kalian belum baca juga ya ini semuanya ya? Belum ada, Pak. Nanti kalian baca itu ya. Sekarang coba Bapak tanya Glenzo. Mana Glenzo? Glenzo udah belum? Aktifkan suaranya Glenzo. Pak. Jawabannya ada semua itu di buku ya. Jadi kalian kalau misalnya jawabnya salah-salah, Bapak tahu itu. Apa yang dimaksud dengan sikap pasang dalam pencak silat Glenzo? Yang dimaksud dengan gerak dasar ya? Sikap pasang. Sikap pasang dalam pencak silat. Halaman 35. Bapak nggak bisa dengar, Pak. Sikap pasang. Yang E. Sikap pasang. Ya. Mana tuh? Tunggu ya, Pak. Aku udah kerjain, tunggu. Ini apa? Soalnya agak jelas sedikit, Pak. Jadi aku lihat, tunggu. Tunggu ya, Pak. Lihat di komputer dulu, Pak. Kok lihat di komputer emangnya itu Enggak, catatannya kalau di tulisannya, komputer? iya, Pak. Di catatannya apa, Pak? Gak jelas sekali, Pak, itunya. Belum kerjakan ya. Bapak mau lihat bukunya? Udah, Pak. Udah. Mana Udah bukunya? kerjain, Pak. Hanya soalnya aja, Pak. Nggak bisa lihat, Pak. E. Yang E ya. Mana? Tunggu sebentar ya, Pak. Tunggu mana? Bukan. Bentar, Pak. Grenzo, coba kamu cari lagi bukunya, ya. Jadi bisa, Bapak mau lihat catatan kalian yang dicoret-coret itu, jadi di kertas itu, jawabannya di kertas. Kayak yang Gracia tuh. Oke, Grenzo berarti belum juga ya. Gracia, coba aktifkan suaranya. Apa yang dimaksud dengan kuda-kuda dalam pencak silat? Gracia, coba baca aja.
Salah nggak apa-apa ya, Pak. Ya nggak apa-apa. Mana? Coba dibaca. Kuda-kuda adalah posisi kaki tertentu sebagai dasar tumpuan untuk melakukan gerakan dalam. Bapak, aku tahu, Pak. Jawabannya kombinasi dan... Glenzo, nanti. Tadi kan udah, mana catatanmu? Yang kamu jawab di bukunya mana? Ada nggak? Joy, mana Joy? Joy ada belum? Ya, Pak. Udah belum? Udah, Pak. Oke, sudah. Coba Joy, kepanjangan dari IPSI apa Joy? Ikatan Pencaksilat Indonesia. Oke. Coba mana catatan yang udah dikerjakan mana? Coba dilihatin. Oke, sudah. Tadi susah dengar. Oke, sudah ya. Joy, sudah ya. Sekarang Joseph. Joseph, boleh diaktifkan? Oke. Sudah. Joseph, udah kerjakan belum? Saya hanya garis sih, Pak. Kenapa? Saya hanya garis bawah. Garis bawah. Coba Joseph yang C. Apa jawabannya? Sebutkan 4 aspek pencak silat sebagai suatu kesatuan yang utuh. Aspek mental, aspek bela diri, aspek olahraga, dan aspek seni budaya. Yang aspek ya. Apa yang dimaksud dengan kuda-kuda dalam pencak silat? Coba. Kuda-kuda adalah teknik yang memperlihatkan sikap dari kaki dalam keadaan statis. Oke. Kalau misalnya kalian memang nggak mau nulis, itu boleh di print dan kalian garis bawahi kayak punyanya si Joseph ya. Tapi kalian harus baca. Dibaca dulu. Nanti waktu ulangan, kalau kalian nggak baca, nanti nggak bisa. Jadi, ya. Oke, Untuk Pak. yang belum, oke, Joseph sudah ya. Joseph. Terus Joshua, mana Joshua? Halo Joshua, aktifkan suaranya Joshua. Halo, Pak. Gimana Joshua, udah belum? Belum, Pak. Belum. Udah dibaca belum? Belum. Kok belum? Oke. Selanjutnya Jaylin. Aktifkan suaranya. Oke, Jaylin. Coba, udah belum? Sudah ya? Sudah. Kepanjangan dari IPSI apa? Ikatan Pencaksilat Indonesia. Oke. Terus, apa yang dimaksud dengan gerak dasar pencaksilat? Yang nomor 2 tuh. Nomor 2. Yang B. Jolin udah kerjakan kan? Tinggal baca aja berarti kan? Coba baca. Yang B. Apa yang dimaksud gerak dasar pencak silat? Yang dimaksud dengan gerak dasar pencak silat adalah kuda-kuda, Pak. Kuda-kuda saja. Panjang loh itu. Apa yang dimaksud dengan gerak dasar pencak silat? Gerak dasar pencak silat adalah suatu gerak terencana, terarah, terkoordinasi, dan terkendali yang mempunyai 4 aspek. Ya, kayak gitu. Yang sampai terkendali saja. Jadi, gerak dasar pencak silat adalah suatu gerak terencana, terarah, terkoordinasi, dan terkendali. Oke, Joylin? Bisa ya? Nanti bisa ditambahkan itu. Bukan gerak kuda-kuda. Oke, itu ada di halaman 27. Ya, jawabannya ada di halaman 27. Sekarang coba Nixon. Nixon, halo.
Halo Nixon. Tadi ada dia. Halo Nixon. Bisa dengar suara Pak Wahyu? Nixon. Oke, lanjut saja ya. Nanti ya Nixon ya. Berapa? Ada suaranya Nixon. Nixon, halo? Port berapa? Nixon sudah selesai belum? Halo? Nixon sudah selesai? Aku baru nomor B, separuh 3 lagi. Belum, jadi belum dikerjakan Nomor C ya? aku tahu. Oke, Nixon berarti belum ya? Hah? Ini semuanya harus Belum, dikerjakan. kemarin aku bikin catatan. Bikin apa? Catatan. Jadi Mama Nixon aku nggak tahu yang mama itu yang suruh. Jadi Nixon catat semua ya? Coba lihat. Separuh lagi catatannya. Coba lihat catatannya. Sabar. Oke. Ini. Oke. Nanti Nixon ditambahkan ya. Oke, Udah. Nixon. Rafaela. Ella, halo. Bisa diaktifkan suaranya? Ella bisa dengar Pak Wahyu? Halo. Halo Ella. Halo. Ella sudah selesai mengerjakan belum? Belum, Pak. Masih nomor 3, Pak. Belum juga ya. Di sini banyak sekali yang belum mengerjakan. Samantha mana Samantha? Ada Samantha? Samantha nggak ada ya? Tunggu sebentar ya. Sekarang Tamara. Halo Tamara. Halo. Tamara Ya. bisa dengar suara Pak Wahyu? Bisa. Oke, Tamara sudah selesai mengerjakan? Udah. Sudah ya. Coba Tamara, apa yang dimaksud dengan sikap pasang gerak dalam pencak silat? Yang E. Sikap taktik untuk menghadapi lawan yang berpola menyerang atau menyambut. Oke. Coba Tamara perlihatkan catatannya yang dijawab kemarin. Oke. Vincent Erianto. Mana Vincent? Halo Vincent. Vincent bisa aktifkan suaranya? Vincent. Vincent sudah selesai mengerjakan? Vincent aktifkan kembali suaranya. Belum, Pak. Belum ya? Oke. Jadi yang belum selesai mengerjakan, Fanya ada tadi kayaknya. Halo Fanya, bisa aktifkan suaranya Fanya? Oke, Fanya, coba jawaban yang kemarin sudah? Sudah. Mana coba lihat. Bisa di... Oke. Coba Fanya, apa kepanjangan dari IPSI? Ikatan Pencak Silat Indonesia. Oke. Selanjutnya sebutkan 4 aspek pencak silat sebagai suatu kesatuan yang utuh. Aspek mental spiritual, aspek kiri, aspek olahraga, aspek seni budaya. Oke. Yang belum selesai mengerjakan, ya. Oke, bisa dengar suara Pak Wahyu? Ya. Yang belum mengerjakan, yang sudah
Ini yang tidak harus mengerjakan kembali ya. Itu Vanya, terus Gracia, Joy, Joseph, terus Aku udah, Pak. Joshua tadi belum ya? Joshua Manuel Ginting? Belum. Oke. Joylin, Nixon. Untuk Nixon, catatannya dilengkapi ya. Oke. Oke. Terus Jadi ya, apa ya, soal yang itu di buku cetak ya? maksudnya? Kerjainnya di buku cetak ya, soalnya. Nixon ada buku cetaknya. Ada. Kalau misalnya ada di buku cetak boleh. Tapi kalau misalnya nggak ada, ditulis saja di ini ya, di buku tulis saja. Terus Tamara itu yang sudah. Jadi tidak harus mengerjakan. Nanti Bapak cek. Oke. Jadi yang belum itu kalian tugasnya bukan hanya mengerjakan halaman 35 ya. Ingat, yang belum mengerjakan tidak hanya mengerjakan halaman 35, tetapi kalian merangkum. Oke? Karena kalian juga tidak membaca, terus tidak mengerjakan. Jadi, kalian tugasnya merangkum dari halaman 34 sampai dengan 35. 35 itu juga harus dijawab. Oke? Aku udah kerjain, Pak, tapi mungkin jawabannya salah, Pak. Aku kira. Mungkin ya, Pak. Oke, bisa dengar? Jadi nanti Bapak buat tuh tugasnya hari ini, Bumel. Yang sudah selesai tidak harus mengerjakan kembali dan tidak usah merangkum. Tetapi yang belum kalian harus merangkum. Minggu depan Bapak tanya kembali. Yang belum mengerjakan hari ini dan tidak membaca tugas Bumelnya. Tugas kalian hari ini merangkum dari halaman 34 sampai 35. Nanti kalian foto, terus kalian kumpulkan, ya. Kalian kumpulkan di Google Classroom. Ya. Jadi kalian nggak hanya menjawab, tapi merangkum. Bapak itu bagian belum selesai, Pak. Iya, Glenzo termasuk. Iya kan? Jadi ngerangkum. Aku udah kerjain, Pak. Tapi jawabannya mungkin salah, aku bilang. Nggak masalah. Walaupun jawabannya salah, itu yang penting kalian juga bisa udah pernah membacanya dan kalian mengerjakan tugasnya. Ini di sini kalian bahkan tidak membaca tugas yang sudah diberikan. Terus tidak mengerjakan. Kan Bapak kasih waktu lama nih. Hanya mengerjakan halaman 35, mungkin dibaca sebentar, selesai. Sekarang kalian merangkum tugasnya. Jadi kalian yang belum, oke, sebelum hari Senin, hari Minggu ya, hari Minggu Bapak cek kembali, tugas pelajaran ketiga yang dirangkum ini harus sudah dikumpulkan di Google Classroom. Oke ya? Ya? Kenly? Iya. Oke. Oh, Brandon? berarti yang tadi aku tulis itu lanjutin lagi. Ya, lanjutin aja. Nggak usah ditulis semua, Nixon. Tulis saja yang penting-penting. Pak, Ya? Sudah. Yang kira-kira penting baru ditulis. Ya, Nanti Brandon? semua halaman dari halaman Pak, di tulisan ini kerjanya dari halaman 24 sampai Gantian. Halo. kan nggak ada tulisan Gantian woi ngomongnya. sign in apa itu assignment apa itu nggak bisa kumpul kan nggak ada tulisannya nggak bisa ditek. Halo, coba Brandon aktifkan kembali. Ya, Ya, kenapa? ini Pak mau kumpul di mana nggak ada tulisan assign kan itu dulu kan mau kumpul di Google Classroom. Iya di topik yang mana? Untuk yang ini, materi Bumel yang ini, yang Iya. hari ini. Iya. Kan udah Bapak kasih tahu, yang kemarin itu kan hanya materi, ya kan? Hari ini kalian tulis kembali, kalian ringkas mana yang penting itu ditulis, nanti dikumpulkan. Bapak buatkan tugas untuk mengumpulkan yang belum mengerjakan kemarin, oke? Oh, jadi Oke. jadi Ya, karena kemarin jadi dibikin topik yang baru lagi ya? Ya, Oke. oke? Iya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain?
Ingat ya, topiknya Bapak buatkan yang terbaru untuk mengumpulkan rangkumannya. Jadi kalian rangkum tuh yang belum. Kalian rangkum juga harus menjawab di halaman 35. Oke, pokoknya hari Minggu malam Bapak cek kembali, itu harus sudah selesai untuk Bumel. Yang Bapak sebutkan, yang nggak Bapak sebutkan tadi, pokoknya harus selesai mengerjakan, kecuali yang nggak, yang sudah selesai. Oke, itu harus rangkum semuanya. Itu kan tugasnya mudah, kemarin hanya suruh membaca dan menuliskan jawabannya. Di halaman 35 itu ada soalnya sedikit dan harus dijawab. Pak. Siapa? Saya. Ya, Gracia. Kalau yang udah mengerjakan tugas yang ini, Pak, merangkum lagi enggak? Enggak, dibaca saja. Ya, dibaca saja, enggak usah dirangkum. Oke ya, ngerti ya? Kalian kan udah enak nih, udah dikasih tugas sedikit dan dikumpulkan, nggak dikumpulkan karena kalian bisa dikerjakan kapan kalian sempat mengerjakan. Ada waktu kosong, kalian bisa baca-baca, terus kalian bisa kerjakan di halaman 35. Oke, sekarang Bapak lihat sebentar ya, untuk pencak silat ini adalah permainan tradisional Melayu ya. Pencak silat merupakan permainan rakyat atau olahraga tradisional sebagai aset budaya bangsa. Jadi pencak silat itu adalah budaya bangsa yang harus dilestarikan ya. Terus pencak silat itu punya kelompok atau biasa disebut dengan Ikatan Pencak Silat Indonesia, IPSI ya. Terus ada lagi yang disebut dengan permainan tradisional atau olahraga tradisional, harus memenuhi 2 persyaratan, yaitu berupa olahraga dan sekaligus juga tradisional, baik dalam memiliki tradisi yang telah berkembang selama beberapa generasi maupun dalam arti yang terkait dengan tradisi dengan budaya bangsa secara lebih luas dan provinsi Kepulauan Riau. Jadi Kepulauan Riau seperti di tempat kita yaitu di Batam ini biasa menggunakan tari pencak silat. Walaupun di daerah lain pun memiliki permainan yang sama. Jadi tidak hanya di Batam, tapi pencak silat itu juga digunakan di daerah-daerah lain. Oke, selanjutnya perkembangan di tanah Melayu. Di daerah Melayu, khusus di Kepulauan Riau, di merata daerah dapat ditemukan bela diri pencak silat. Hal ini dibuktikan bahwa bela diri ini bersumber dari Indonesia, karena bila diurutkan perkembangannya yang sudah mendunia ke benua lain atau mancanegara, apabila mereka ditanya, di mana mereka belajar atau berguru dengan jujur, mereka mengakui pernah berguru dengan orang Indonesia. Karena ciri khas dari pencak silat itu dari Indonesia. Teknik dasar dari pencak silat. Ya, teknik dasar dari pencak silat itu, gerak dari pencak silat adalah suatu gerakan terencana, terarah, terkoordinasi, dan terkendali yang mempunyai 4 aspek ya yang dijawab kalian tadi, yaitu satu kesatuan, yaitu aspek mental, aspek spiritual, aspek bela diri, aspek olahraga, dan aspek seni budaya. Dengan demikian, pencak silat cukup merupakan cabang olahraga yang cukup lengkap untuk dipelajari. Oke. Coba Bapak cek ya, supaya kalian tidak hanya mendengarkan, jadi kalian bisa baca. Bapak, Ya. aku cek di catatan nggak ada halaman 27 sama 33, Pak. Nggak ada catatannya ya? Halamannya nggak ada maksudnya? Halamannya nggak ada. Kalian urutkan saja itu dari atas sampai
dari apa? Dari pertama sampai bawah itu halaman dari 1 sampai terakhir itu. Ada nggak? Tapi nggak ada halaman 27, Pak. Oh, halaman 27 itu yang teknik dasar pencak silat. Terus C, keterampilan dasar. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Adanya Nggak ada. 26 langsung ke 28, Pak. Iya, Pak. 27 belum ya? Belum. Belum. Coba bawa cek kembali. Tiga juga nggak ada. 33. Ada bacaan tangisan lengan nggak? Tangisan lengan. Ada. 1, Ada. 2, 3, 4. Ada ini? Oh ya. Ada, Pak. 33 nggak ada. Iya, Tiga nggak ada sama 27 nggak ada. Langsung 34. Iya, 32 langsung 34. 26 langsung 28. Nanti dulu ya, Bapak cek ya. Yang pertama ini 8. 2, 27 nggak ada. 3, 4. Ya ini 27 ada. Kami kan yang Bapak foto. Ditanya tak ada. Foto kali. Oke, nanti kalau misalnya kurang lengkap, nanti Bapak kirim kembali saja ya. Ini ada 10. Oke, ini Bapak share screen. Nanti Bapak kirimkan kembali yang terakhir. Itu kalian bisa baca kembali. Dan yang lain untuk tugas merangkumnya, nanti harus dirangkum sesuai Bapak kirimkan yang terakhir ya. Oke. Nih, ini ada permainan tradisional Melayu pencak silat. Kelihatan nggak, Joy? Kelihatan. Nggak tertutup kan? Nggak. Kalian jangan coret-coret. Aku nggak ada coret loh, Pak. Nah, di sini ada kuda-kuda. Istilah kuda-kuda sangat akrab, ya. Yang Sangat kuda-kuda akrab. ada, Pak. Yang Dan kuda-kuda digunakan- ada, Pak. Ya, nanti yang halaman 27 itu Bapak bacakan ya. Teknik dasar dari pencak silat. Gerak dasar pencak silat adalah suatu gerak terencana. Oh iya, karena kalian tadi untuk salah menjawabnya ya. Karena halaman 27 mungkin belum terkirim. Ditinjau dari bentuknya, kuda-kuda dapat dibagi dari 4 jenis. Ada ya yang ini ya? Oke. Ya ini kuda-kuda depan. Kuda-kuda depan yakni kuda-kuda dengan sikap salah satu kaki berada di depan. Ya, jadi salah satu kaki kita itu ada di depan sedangkan kaki lainnya di belakang. Dan berat badan ditopang oleh kaki di depan. Jadi agak menunduk ya. Agak menunduk dia. Kuda-kuda B, kuda-kuda belakang yakni kuda-kuda dengan sikap salah satu kaki berada di depan, sedangkan kaki lainnya berada di belakang dengan berat badan ditopang oleh kaki belakang. Coba yang C, ada yang bisa? Joshua, halo Joshua. Halo, Pak. Coba baca yang C, Joshua. C yang di bawah kuda-kuda ya, Pak? Yang ini nih, yang C. Kuda-kuda tengah. C mana? Di tempat kalian biru nggak? Biru. Biru ya?
Iya. Oh, biru ya. Biru, Pak. Enggak, ini udah Bapak benerin. Halo Joshua, bisa kelihatan Joshua? Yang mana Pak? Yang C itu ya? Ya. Kelihatan. Ya. Oke, coba baca Joshua. Kuda-kuda tengah, yakni kuda-kuda dengan sikap kedua kaki melebar, sejajar dengan bahu dan berat badan ditopang secara merata oleh kedua kaki. Dapat juga dilakukan dengan posisi seorang. Posisi kedua telapak kaki seorang membentuk sudut 30 derajat. Oke. Itu, Pak. Terus yang D itu kuda-kuda samping, yaitu kuda-kuda dengan posisi kedua kaki melebar sejajar dengan tubuh dan berat badan ditopang oleh salah satu kaki yang menekuk ke kiri dan ke kanan. Jadi membentuk posisi sudut 30 derajat. Jadi semuanya itu ke kakinya melebar sejajar dengan tubuh dan berat badan ditopang. Ini harusnya dipraktekkan ya, tapi karena kita masih seperti ini, jadi kita nggak bisa mempraktekkan sendiri. Terus sikap pasang mempunyai pengertian sikap taktik untuk menghadapi lawan ya, yang berpola menyerang atau menyambut untuk sikap pasang. Nanti kalian bisa baca kembali. Untuk yang belum mengerjakan nanti Bapak kirim kembali ya, kirim catatannya itu nanti Bapak foto kembali dan Bapak kirim ke Google Classroom hari Minggu malam. Itu sudah harus kalian kerjakan ya, harus selesai hari Minggu malam, itu udah harus selesai. Minggu hari ini ya, Pak? Iya, Iya. hari Minggu sudah harus selesai. Jadi pas hari Senin itu akan dibahas kembali, harus hari Senin nanti Bapak tanya siapa yang sudah merangkum dan yang belum, nanti Bapak tanya kenapa belum selesai merangkumnya. Oke? Rangkumnya yang Rangkum halaman 34 sama 35 ya? Halaman yang Bapak kirim, pokoknya dari halaman 24 sampai 35. Yang 35 itu dijawab. Nggak usah kalian tulis semua, tulis saja yang penting-penting. Makanya kalian baca. semua Sudah diajarin, enggak nanti, Pak. sudah sering diajarin kan bagaimana cara merangkum. Aku nggak tahu pandai rangkum. Jadi harus ditulis semua. Wah. Kalau ditulis semua nanti penuh buku kalian. Capek ntar. Pegal. Ya, jadi yang penting-penting saja kalian tulis. Oke, untuk komputer. Halo. Halo. Untuk komputer hari ini itu Bapak kirimkan video, kalian hanya mengetik dan memasukkan gambar ya. Itu ada videonya udah Bapak kirim di Google Classroom ya. Jam 9 nanti kalian bisa lihat videonya dan kalian kerjakan. Untuk komputer Bapak nggak jelaskan di Zoom ya, jadi kalian langsung saja kerjakan nanti di Google Classroom. Oke? Tapi nanti yang kita rangkum itu dikumpul nggak? Dikumpul di ini Bapak buatkan tugasnya, tempat tugasnya di Google Classroom. Dan Bapak kirimkan juga apa yang harus dirangkum. Tapi kan kalau yang udah selesai Yang sudah selesai itu nggak dikerjakan kembali. Nggak usah ngerangkum lagi, kalian baca saja. Oke, yang sudah selesai mengerjakan tidak usah merangkum kembali, kalian baca-baca saja. Ya. Ini yang belum, ya, ini banyak. Yang sudah selesai hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya 8 orang yang sudah membaca dan mengerjakan. Yang lainnya nggak dikerjakan. Dan nggak dibaca juga. Hari ini kalian
tugasnya Bapak Hukum untuk merangkum semuanya itu. Kalian hari Minggu itu sudah harus selesai. Jadi hari Senin nanti Bapak tanya kembali. Oke. Ya. Untuk tugas komputer hari ini kalian lihat di Google Classroom nanti jam 9 itu sudah keluar. Nanti kalian kerjakan. Habis ini kalian bisa istirahat sebentar. Ya. Terus kalian lihat videonya. Terus kalian kerjakan. Sampai jam. Kalian bisa langsung kerjakan atau kalian nunggu sebentar. Nanti kalau kalian tunggu, kalian lupa pula ngerjakannya. Yang Avandi, kalian untuk gambar ya, untuk gambar itu nanti kalian bebas saja, nggak harus gambar sesuai yang di komputer ya. Jadi kalian untuk teksnya, teks yang kalian ketik di komputer itu ikutin saja apa yang di LKS atau di komputer. Tetapi untuk gambarnya kalian bebas, mau gambar animasi atau gambar apa boleh, ya. Oke, hari ini yang nggak hadir Samantha, ya, dia nggak ada izin juga hari ini. Aku bilang ke dia, Pak. Kenapa? Aku bilang sama dia. Udah dibilangin? Udah. Apa katanya? Pak, dia jawab, aku gak terima undangannya. Kan ada di Google Classroom kan? Gak tahu, kata dia masih belum diterima, masih belum dikasih. Coba, kalian semua undangan Zoom ada di Google Classroom kan? Ada. Terkadang error, Pak. Kadang error. Ada, Pak. Kalau error itu mungkin karena nggak di-refresh, jadi harus di-refresh dulu. Iya, makanya sering nggak kelihatan tugas, Pak. Enggak, itu kalian nggak di-refresh aja. Coba F5 atau kalian refresh saja, keluar dulu terus kembali lagi login ya. Atau langsung dibuka saja biasanya. Pokoknya keluarkan dulu dari aplikasi ininya ya. Nggak usah Kalian, keluar juga bisa, Pak. ya, pokoknya di-refresh saja. Kalau biasanya itu di F5 saja bisa atau yang melingkar itu bisa kalian putar kembali nanti dia nge-refresh. Iya, kan. Jadi tugasnya itu akan muncul. Oke, untuk hari ini, untuk yang belum, ingat harus dikerjakan. Bapak mau ini nih, pokoknya kalian harus punya kata-kata positif untuk hari ini. Bapak mau dengar, tahu kan satu kata saja. Misalnya, Bapak panggil nih, Kenly, kata positif untuk hari ini apa? Misalnya, baik. Satu kata saja ya, baik, boleh. Yang lain tapi dari kata baik. Itu baik itu contoh saja. Coba Joy. Ya, Pak. Kata positif untuk hari ini. Satu kata. Bagus. Apa? Bagus. Bagus. Oke. Gracia. Banyak tuh kata-kata positif. Gracia. Semangat dah. Oke, semangat. Ella. Bapak. Kata-kata positif. Kata positif. Satu kata. Ayo, cepat. Bagus. Bagus. Oke. Jaylin. Banyak tuh. Pak, si Samantha udah join belum? Ya, nanti Bapak tanya. Oke, Jaylin, halo. Ayo. Senyum itu juga positif loh, senyum. Jaylin. Coba halo, tes. Suaranya keluar nggak, Jay? Halo. Brandon. Halo Brandon, aktifkan kameranya Brandon. Nggak tahu Pak gimana. Hah? Tahu Pak gimana? Maksudnya? Nggak tahu Pak gimana cara aktifkan itu. Banyak loh. Coba Brandon, untuk kata positif 1. Halo Brandon. Joy,
Joylin, nanti ke Bapak tanya ya terakhir. Makanya kamu harus ini pikirkan dulu. Brandon, ayo. Positif, kata positif. Satu kata saja. Brandon, nanti Bapak tanya sama Joylin terakhir. Joseph, ayo. Joseph, halo. Jujur. Oke, jujur ya. Fabian. Gembira. Gembira, oke, boleh. Yunike. Sopan. Sopan, oke. Tamara. Tamara. Aktifkan dulu suaranya. Kata positif, satu kata saja. Ayo. Ayo, Tamara. Halo. Ya, Bisa? bisa. Apa coba? Semangat. Oke, semangat. Gebion. Suaranya Ya, aktifkan Pak. dulu. Ya, Pak. Ya, kata positif. Satu kata. Kata positif. Sehat selalu. Oke, sehat. Kenly. Aktifkan dulu Kenly. Pagi. Pagi. Oke. Nggak apa-apa. Bangun pagi-pagi. Jadi Kenly harus bangun pagi-pagi. Supaya katanya... Sama tidur, Pak. Oke, Nixon. Satu kata, positif. Selamat tinggal. Kok selamat tinggal? Dua itu. Selamat Semuanya tinggal mau pergi diambil. kemana? Bingung. Tinggal. Mau main Free Fire. Erlan? Game burik kok dimainkan. Seru, Pak. Ya kan kau Apa? mainin. Halo, yang lain diam dulu. Seru, Pak. Seru. Oke, Glenzo? Halo, Glenzo. Mantap, Pak. Oke, mantap. Fanya? Fanya, aktifkan dulu. Ayo. Satu kata saja. Kata positif. Hah? Apa? Cinta. Oke, cinta. Joshua? Joshua, Ya, Pak. kata positif satu. Menyenangkan, Pak. Oke, menyenangkan. Vincent? Vincent, aktifkan suaranya Vincent. Halo Vincent. 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 Vincent Erianto. Bisa dengar Pak Wahyu? Halo? Oke, Samantha bisa aktifkan kameranya. Oke, Samantha kok baru join? Kenapa? Tadi di GC nggak terima. Di GC nggak ada ya? Terus kalau sekarang udah bisa masuk, siapa yang kirim? Itu, Mami. Samantha ada di Google Classroom, harusnya dicek dulu di Google Classroom. Kalau misalnya nggak ada di GC, kalau Samantha bisa tadi pagi harusnya sebelum jam 8 itu tanya Pak Wahyu, biar Pak Wahyu kirim. Tapi kalau udah mulai, Pak Wahyu nggak bisa lihat handphone lagi. Samantha udah kerjakan belum yang Bumel? Halo. Ya, yang banyak itu yang Bapak suruh baca, terus Bapak suruh nggak harus dikirim. Belum ya? Oke, nanti tugas Samantha itu Samantha buka, itu dirangkum ya, dicatat. Ya, dari halaman 24 sampai halaman 35, itu yang belum Bapak suruh semua, Bapak suruh merangkum. Jadi, nanti Samantha rangkum itu halaman 24 sampai halaman 35. Sebelum hari Minggu itu udah harus selesai ya, jadi difoto, nanti kalian kirimkan di GC. 24 sampai berapa, Pak? 35. Nanti Bapak kirim semuanya. Jadi nanti dirangkum ya.
Ya, pokoknya semuanya yang Bapak kirim nanti dirangkum saja, dilihat yang penting-penting, dicatat. Oke ya, Samantha ya. Pak, kirim nama-nama yang disuruh itu ya Pak, karena aku lupa. Glenso termasuk, jadi Glenso harus kirim. Oke, Pak. Nanti Oke. 34 atau 24, Pak? 24 sampai halaman 35. Yang sudah nggak perlu. Yang sudah nggak usah. banyak banget. 34 lah Pak. Oke, nanti Bapak kirim lagi. Jadi kalian lihat saja kembali. Untuk tugas komputer hari ini, Samantha ya, untuk lihat dulu nanti di Google-nya itu ada Bapak kirim kembali tugasnya untuk Google. Terus untuk tugas komputer, Bapak udah posting di Google Classroom. Ya, kalau misalnya ada tugas yang nggak muncul, misalnya nih, hari ini materinya apa? Hari ini ada komputer, terus ada Mandarin, satu lagi Bumel. Jadi hari Senin itu apa? Kalian cek. Ada nggak hari itu tugasnya apa? Kalau misalnya nggak ada, kalian tanya dengan Pak Wahyu. Oke? Atau kalian komentar di ini ya, di forum di bawahnya itu kan ada tuh. Ada tempat komentar. Pak, tugasnya mana? Bisa kalian tanyakan di situ. Mbak, Atau boleh kalian cek cek Pak, saja. terus yang Bapak suruh rangkum itu, yang Bumel. Kenapa? Saya nggak diketik Pak. Nggak boleh. Harus kalian tulis tangan. Di foto ditulis tangan. Kalau kalian hanya di copy, itu nggak kalian baca. Sama yang Bapak kasih tahu tadi. Kalian disuruh mengerjakan dan hanya disuruh membaca, nggak ada dikerjakan. Kalau kalian hanya print atau di copy, itu kayaknya kalian print saja. Jadi kalian kalau misalnya mau print, Glenzo, siapa nih suaranya ini? Oke, jadi kalau misalnya kalian punya printer, kalian print saja boleh. Print dulu ya. Di print dulu, baru kalian rangkum. Oke? Nggak hanya di print, tapi dirangkum juga. Yang belum mengerjakan tadi. Oke? Boleh di print, tapi juga harus dirangkum. Yang dikumpulkan itu rangkumannya, bukan print-printannya. Sama tugasnya di halaman 35 itu ada. Samantha bisa denger ya. Di halaman 35 itu ada tugasnya. Jadi selain kalian rangkum itu jawab juga halaman 35. Oke, nanti ada tugasnya. Ada di yang Bapak kirim. Oke ya. Erlan, siapa tadi ya? Yang doa tadi siapa? Vincent ya? Brandon Brandon, Pak yang doa. Brandon kemana dia? Kabur dia Pak. Kabur. Brandon udah 2 kali loh. Kemarin Brandon, katanya Brandon baterainya habis. Oh, baterainya habis. Laptopnya. Oke. Apa aja yang pilih. Siapa yang mau pimpin doa? Coba. Aku mau Pak. Siapa? Siapa nih? Ella. Yang belum. Gideon udah belum? Saya Pak belum Pak. Oke, Gideon aja. Gideon ya. Kalau ngirimnya itu yang di fotokopi, tapi nanti kita baca terus hari Seninnya dites, enggak? Nggak boleh. Karena tugas kalian sudah melakukan kesalahan, nggak mengerjakan, nggak baca juga. Oke? Ngerjain. Oke, Gideon. Aktifkan suaranya. Kita mau berdoa ya. Jadi untuk hari ini cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan kembali. Kalian bisa istirahat sebentar untuk mengerjakan. Lihat tugas komputernya ya hari ini. Lihat dulu videonya bagaimana cara mengerjakannya, baru kalian kerjakan. Oke, Gideon, kita akan berdoa. Yang lain tolong siapkan hatinya untuk berdoa. Ya. Erlan, kita mau berdoa. Ella, ayo. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami telah selesai belajar budaya Melayu. Berkatilah kami agar bisa belajar dengan baik dan mendapatkan ilmu dengan baik.
Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, untuk minggu depan ya, untuk selanjutnya kalau Bapak suruh berdoa, itu tidak ada lagi yang tidak bisa berdoa ya. Oke, dibiasakan untuk selalu berdoa ketika sebelum mengerjakan sesuatu. Siap? Halo? Siap ya? Siap. Suaranya boleh diaktifkan kembali dan semuanya selamat pagi dan selamat mengerjakan tugasnya. Oke, Pak. Bye-bye. Oke. 24 atau 34? Selamat pagi dan selamat malam. Pokoknya Bapak kirimkan filenya, kalian lihat kembali. Siap. Sudah datang, Pak. 24. Selamat pagi dan selamat Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, dadah. Bapak.